podo berjuang, podo tumandang, jok sampai urang, pangan lan sandang, saya kok kami, ayo podo bersudi, ayo bangun ekonomi, ayo maju konco tani. Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama Sarah tentunya di Konco Tani. Nah, episode kali ini Sarah akan mengajak Anda semuanya untuk melihat bagaimana cara penanaman tebu bersama dengan petani tebu milenial. Seperti apa? Penasaran? Tetap di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Tanaman tebu Saccharum officinarum Linn atau sugarcane termasuk familia rumput-rumputan yang merupakan tanaman asli tropika basah. Diperkirakan berasal dari Papua, menyebar ke Kepulauan Salomon dan Kaledonia Baru. Kemudian menyebar ke Indonesia, Filipina, dan India. Di Jawa, tebu dibudidayakan sejak zaman Aji Saka 75 Masehi. Pertumbuhan terbaik bagi tanaman tebu adalah pada tanah lempung liat dengan solum yang dalam, lempung berpasir, dan lempung berdebu. Selama masa pertumbuhannya, tebu membutuhkan banyak air. Sedangkan menjelang tebu masa untuk kemudian dipanen, tanaman tebu membutuhkan keadaan kering, tidak ada hujan yang menyebabkan pertumbuhan terhenti. Apabila hujan terus turun, maka kesempatan masak tanaman tebu terus tertunda yang mengakibatkan hasil rendemen menjadi rendah. Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan secara konvensional atau stek dan asal kultur jaringan laboratorium. Benih yang bermutu harus memenuhi kriteria standar daya kecambah kurang lebih 90%. Benih harus diusahakan tidak terserang penyakit sistematik seperti RSD, mosaik, dan blendo. Penyiapan lahan tanam tebu adalah kegiatan menyiapkan lubang pada media yang akan ditanam dengan tujuan pembalikan tanah guna membunuh gulma dan penyakit yang ada pada permukaan tanah. Kemudian setelah itu melakukan pembuatan bedengan atau guludan, di mana bedengan tersebut disesuaikan dengan jarak tanam tebu. Di dalam proses penanaman tebu ini memiliki dua tujuan, yaitu tanam guna memperoleh bibit dan tanam untuk tebang tebu giling. Tanam untuk memperoleh bibit adalah kegiatan menanam di mana tebu ini akan dibudidayakan untuk nantinya dijadikan bibit tebu. Pelaksanaan tanam tebu bibit ini dilakukan pada bulan Desember sampai Januari, di mana pada bulan tersebut merupakan musim hujan. Dengan tujuan pada tanam tebu bibit ini tersedia cukup air untuk memecah nutrisi yang tersimpan untuk membentuk tunas. Jarak tanam tebu ini adalah menggunakan sistem PKP, yaitu sistem jarak tanam dan dari pusat ke pusat, di mana dari pusat ke pusat memiliki jarak antara 100 hingga 120 cm. Masa tanam tebu bibit ini hanya 6 bulan saja, sehingga tebu bibit dapat dipanen pada bulan Juni-Juli, bertepatan masa tanam tebu tebang giling. Tebu tebang giling adalah usaha budidaya tebu yang dilakukan untuk memperoleh nira atau air gulanya guna diolah untuk menjadi gula. Untuk tebu tebang giling dimulai pada bulan Juni hingga Juli, di mana bulan tersebut bertepatan pada musim kemarau. Tebu tebang giling memiliki usia 10-12 bulan. Tanam tebu tebang giling ini dapat dilakukan dengan menanam bibit baru atau menggunakan hasil keperasan usaha budidaya tebu tebang giling musim tanam sebelumnya atau tahun sebelumnya.
Penyiangan adalah kegiatan membersihkan media tanam sekitar tanaman pokok dari tanaman pengganggu atau gulma. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara mencabuti, menimbun tanaman pengganggu. Penyiangan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan persaingan antara tanaman utama dengan tanaman pengganggu untuk mendapatkan air. Unsur hara, cahaya oksigen, dan ruang tumbuh dari penyiangan ini juga bertujuan mengurangi bahaya serangan hama dan penyakit tanaman. Pemupukan adalah usaha memberikan unsur hara tambahan yang dibutuhkan tanaman guna membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal. Dalam konsep budidaya tanaman yang sehat dan berkelanjutan, pemberian pupuk harus sesuai dengan anjuran pemberian dan sesuai dosis yang telah ditentukan. Pembumbunan ke-1 dilakukan pada umur 3-4 minggu, yaitu berdaun 3-4 helai. Pembumbunan dilakukan dengan cara membersihkan rumput-rumputan, membalik guludan, dan menghancurkan tanah, lalu ditambahkan tanah ke tanaman sehingga tertimbun tanah. Pembumbuhan kedua dilakukan jika anakan tebu sudah lengkap dan cukup besar, kurang lebih 20 cm, sehingga tidak dikhawatirkan rusak atau patah sewaktu ditimbun tanah atau kurang lebih 2 bulan. Klentek, pengelupasan daun kering, yaitu melepaskan daun kering harus dilakukan 3 kali, yaitu sebelum gulut akhir, umur 7 bulan dan 4 minggu sebelum tebang. Kletek perempalan daun. Kegiatan perempelan daun bertujuan untuk membersihkan daun-daun yang sudah kering pada tanaman tebu, sehingga kelihatan bersih, mudah untuk pengamatan, pengontrolan, menghindari kebakaran, dan memudahkan pemeliharaan selanjutnya. Cara melakukan perempelan daun tebu: daun-daun yang sudah dikeringkan dilepaskan menggunakan sabit tajam atau sabit bergigi dari tanaman tebu. Kemudian daun diikat sesuai dengan kemampuan. Kemudian dikumpulkan di sisi-sisi jalan untuk memudahkan pengangkutan. Di saat langkanya minat kaum milenial terjun ke sawah, muncul wanita milenial lulusan teknik elektro, memilih bersepatu kebun berada di tengah-tengah kebun tebu. Dia adalah Faiza Adinia Roshidi, yang akrab dipanggil Adin, petani tebu dari Tulangan, Sidoarjo. Awalnya pilihan itu terpaksa karena tidak ada yang melanjutkan usaha bertanam tebu sang kakek yang sudah uzur. Namun kini Adin telah jatuh cinta pada tanaman tebu. Adin yang tidak mendapat ilmu budidaya tebu di bangku kuliah mulai belajar tebu dari sang kakek, Haji Bajuri almarhum. Selanjutnya dia belajar ke petugas pabrik gula di pabrik gula Krembung dan pabrik gula Candi. Semangat mencari ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai narasumber terus dilakukan, termasuk melalui dunia maya, browsing internet, membaca di Google, dan lain sebagainya. Dalam jelajah di dunia maya, Adi bertemu dengan lembaga pendidikan non-formal, Sang Matahari. Kini menjadi salah satu media belajar tentang seluk-beluk pertebuan. Maka terjalin proses belajar secara online kepada Sang Matahari, utamanya tentang agripreneur yang harus ia kuasai menghadapi tuntutan zaman saat ini. Tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan yang cukup penting di Indonesia. Pada umumnya, tebu digunakan sebagai bahan baku produksi gula. Nah, kali ini Sarah ditemani oleh petani tebu milenial, yaitu Kak Andin dan juga Pak Samsul selaku narasumber pemerhati perkebunan. Terima Apa kasih. kabar, Baik-baik. Bapak Kak Adin? Wah, seneng banget nih bertemu dengan konco-konco tani. Konco tani. Iya, Kak Adin, bisa dijelaskan nggak sih bagaimana sih cara menanam tebu yang baik, yang benar, hingga menghasilkan tebu-tebu yang berkualitas, mulai dari bibit mungkin? Kalau saya kebetulan kan bibit itu kan kita sudah ada hubungan dengan pabrik gula ya kan, jelas. Betul. Kita sudah ada, bisa dikatakan itu namanya itu kontrak. Sudah ada kontrak. Jadi kalau misal ada apa-apa dari petani itu bisa minta tolong ke Pabrik gulanya. Oke. Itu jadi saya bilang kalau misal saya butuh tebu, butuh Bibit. butuh bibit itu saya langsung bilang ke pabrik via telepon aja udah bisa kok. Nanti saya pesan seperti itu. tebu misal berapa 5 truk atau 8 truk gitu, nanti udah sampai tebunya tuh saya tinggal pakai.
Oh gitu. Berarti sudah ada link tersendiri ya. Jadi kita tinggal bibit sudah disediakan, sudah ada yang menyediakan, kita tinggal proses aja. Untuk pemeliharaannya nih, Pemeliharaan kalau habis dari bibit itu kan ya kita nunggu bibit itu bertunas dulu, ya biar tumbuh dulu. Tumbuh nanti untuk umur berapa minggu, sekian minggu nanti kita melakukan pemupukan. Setelah pemupukan ada namanya itu diepok. Diepok itu kan ada tunas ya, itu kita kasih mes namanya, pupuk ya. Namanya itu mes ya kan. Iya. Terus itu nanti kita tanahnya tuh kita kayak kita kumpulin gitu loh, kumpulin biar apa ya, mesnya tuh jadi satu di tunasnya tuh tadi. Saya itu tinggal tunggu tumbuh lagi ya, benerin drainasenya, selokannya got, namanya tuh got kan, gotannya gitu, terus tunggu tumbuh lagi, ada namanya klentek. Terus ada namanya apalagi ya, dipupuk lagi 2 kali. Itu dari proses pembibitan sampai panen kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Kurang lebih 8 bulan. 8 bulan. Untuk tebus siap panen. Oh seperti itu. Dan mungkin kendala-kendala apa aja sih dalam pemeliharaan ini? Yang saya alami yang paling parah tahun ini tuh hama tikus. Hama. Itu luar biasa. Saya mengulang untuk melakukan nanam itu 4 kali. Cara menghilangkan hama itu sendiri dengan apa? Menghilangkan hama itu kan di tebu itu kan pasti ada yang namanya itu ilalang gitu ya, apa rumput liar gitu. Itu diberikan ada seperti namanya herbisida, disemprot herbisida. Kalau udah bersih kita kumpulin, yang nggak perlu yang alang-alang tadi udah dikumpulin, kita bakar, pokoknya bersih. Nah, untuk Pak Samsul sebagai pemerhati perkebunan, konsep yang dipakai Mbak Andin ini sudah benar apa tidak? Apa yang disampaikan Mbak Andin ada benarnya. Jadi untuk usaha budidaya tebu itu namanya tanaman semi perennial, artinya bukan semusim dan juga bukan tanaman tahunan. Jadi dia setahun sekali panennya. Tanam tahun ini, panen tahun depan. Panjang. Jadi panjang. Jadi pemeliharaannya rumit. Dari sisi pemeliharaan tadi ada hama, tikus dan sebagainya. Utamanya tikus itu kalau mau digrobyok begitu harus bersama-sama. Bersama-sama dengan kebun-kebun sebelahnya. Kalau hanya di satu tempat itu aja, saja, ya nanti akan datang lagi. Ya, itu hama tikus. Jadi harus bersama kelompok tani, bersama-sama melakukan gerobyokan atau pengasapan leng. Tadi itu lubang tempat sembunyi tikus itu bersama-sama. Itu. Tapi saya akan menyampaikan terkait dengan pembibitan. Pembibitan nampaknya Mbak Andin menyerahkan posisinya kepada pabrik gula. Iya. Tidak ada salahnya, itu benar. Cuman bibit yang baik itu adalah bibit yang bersertifikat. Ada keturunan daripada bibit. Bibit yang pertama itu yang paling tinggi adalah kebun bibit nenek. Kebun bibit nenek. Jadi dia tanam khusus untuk calon bibit. Kebun bibit nenek itu harus diturunkan lagi, dijadikan kebun bibit induk. Dari nenek ke induk. Induk diturunkan lagi menjadi kebun bibit datar. Lah, untuk kebun produksi begini ini, kebun ini namanya kebun tebu giling, itu ngambilnya dari kebun bibit datar. Dan kebun bibit datar ini harus lulus sertifikat daripada balai benih atau balai bibit perkebunan. Ya, kemungkinan kalau Mbak Adin menyerahkan dari pabrik, kemungkinan sertifikat itu ada di pabrik. Jadi sebetulnya kalau penyelenggara beli itu bisa melihat sertifikat, pasti akan diberikan oleh pabrik. Kalau tidak diberi sertifikat oleh pabrik, jangan mau. Namanya sudah beli bibit yang unggul, itu kan membayar kan, bukan gratis dari PG kan, harus dinyatakan sertifikatnya dan berasal dari kebun bibit datar mana. Itu mesti ada silsilahnya dari pabrik gula, bisa ditanyakan itu. Itu. Kemudian satu lagi tentang rumput memang dia juga termasuk luar biasa mudah. Apalagi sering hujan begini, waktu hujan tumbuh lagi, disemprot herbisida tumbuh lagi, memang agak bandel. Ya,
Tapi ada yang harus ditambahkan satu lagi adalah klentek. Menjelang-jelang maghrib ada pekerjaan klentek itu supaya berarti yang pengelupasan. iya, daunnya yang kering, sudah kering, iya, itu harus dikelupas supaya segera modot atau tumbuh lagi, cepat berkembang, membentuk ruas-ruas baru. Iya. Betul. Dan untuk rasa sendiri, untuk rasa itu kan kadang ada yang rasanya itu nggak manis, ada yang manis banget. Itu tergantung dari. Jadi itu kadar kemanisan dan sebagainya itu nanti ditetapkan di pabrik gula. Jadi punyanya Mbak Adin ini tebu sudah dikirim satu truk misalnya ke sana. Nanti di sana akan ditentukan namanya rendemen. Ya, rendemen. Dapat rendemen berapa Mbak Adin? Setelah dites di sana, dilihat kadar gulanya itu misalnya 7%. Berarti ya kalau yang dikirim 100 ton, nanti jadinya tebu itu 7/100 kali 100 ton. Jadi sudah ada hitungannya sudah ada sendiri. hitungannya. Baik, mungkin ada tambahan lagi? Ya namanya kita dan nyambung ke rendemen itu tadi, kita dapat uang kita kan di pabrik kan ibaratnya kan kayak jual juga kerjasama. Uangnya itu berdasarkan dari rendemen tebu tadi. Tebu itu harus baik biar kita dapat uang banyak. Rendemennya kan harus bagus. Betul. Gitu. Terima kasih Kak Adin, Pak Samsul, terima kasih. Dan buat Anda semuanya pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju Konco Tani. Pemanenan adalah kegiatan akhir dari setiap siklus penanaman tebu, di mana kegiatan pemanenan meliputi tebang, muat, dan angkut yang bertujuan untuk memungut tebu dalam jumlah yang optimal dari setiap petak tebang, mengangkut tebu dari petak tebangan ke pabrik dan mempertahankan hasil gula yang secara potensial berada pada tanaman tebu. Cara pemanenan yang salah atau tidak sesuai dengan kriteria teknis pemanenan misalnya akan menimbulkan kerugian cukup besar. Sebagai contoh, kesalahan dalam menentukan saat panen atau teknis pola tebang yang tidak didasarkan pada kemasakan. Sebaran lokasi dan pembatasan front tebang akan berdampak pada hasil yang lebih sedikit maupun kualitas yang kurang baik. Tebu adalah salah satu bahan baku utama dari gula. Sedangkan gula merupakan bagian dari komoditi 9 bahan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dijaga kestabilannya. Dalam landasan konseptual pembangunan pertanian di Indonesia, gula juga salah satu dari 5 komoditas prioritas di samping padi, jagung, kedelai, dan juga daging sapi. Masih di Konco Tani dan juga Sarah masih ditemani dengan Kak Adin dan narasumber kita Ketua Lembaga Pendidikan Samatahari, Pak Heri. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, ngomong-ngomong masalah tebu lagi nih, Mbak Adin ini kan sebagai petani tebu milenial. Sarah mau nanya, kalau sudah waktunya panen, pasca panen ini gimana nih prosesnya? Kebetulan tahun ini kan saya itu ikut tebang panitia, tebangnya itu dari pabrik gula yang sudah kita ada kerjasama kontrak kan. Nah itu saya tinggal bilang kalau saya mau tebang panitia aja, itu nanti udah keluar jadwalnya. Oh gitu. Jadi kita tinggal nunggu kapan tebu kita ditebang. Sudah dijadwalkan ya? Sudah itu. Penebangnya juga dari dari pihak pabrik. Ya. Oh, jadi bukan petani-petani sini yang nebang sendiri tidak? Bukan. Nah, dari pabrik soalnya kan sudah saya daftarkan di sana. Terus itu udah ditebang, terus kan ada truknya juga diangkut dengan truk, terus jadi dikirim ke pabrik gula yang bersangkutan. Pak Heri, bisa sedikit dijelaskan bagaimana Samatahari membantu proses tebu ini? Yang kami ajarkan adalah lebih kepada bagaimana penanaman jiwa entrepreneurnya. Itu yang pertama. Lalu akses pemasaran dan support pemasaran yang lainnya, termasuk teknologi digital juga kita berikan pembelajaran itu. Dan yang terpenting adalah bagaimana menghasilkan satu hasil panen itu yang bisa bernilai jual tinggi kepada pabrik. Maka penekanannya sebenarnya pada bagaimana proses produksi yang baik.
Nah, ini yang kita sampaikan kepada para peserta didik, utamanya pada Mbak Adin ini. Kami coba untuk memberikan satu warna baru bagi proses produksinya itu dengan sentuhan mengenalkan teknologi, kemudian mengenalkan istilah-istilah manajemen, karena bagaimanapun ilmu manajemen itu harus dikuasai bagi pengelola. Betul. Lebih-lebih itu adalah seorang pemimpin di dalam kebun. Maka penanaman jiwa leadership, jiwa entrepreneurship, dan pengenalan teknologi-teknologi untuk mendukung proses produksi itu menjadi sangat penting. Nah, ini yang kemudian didapatkan oleh petani tebu ini, yang ini sekarang ini adalah Mbak Adin. Bahkan bukan hanya tebu, semua jenis tanaman ya yang memungkinkan untuk belajar bersama kami dan perlu mendapatkan pengetahuan dari Lembaga Pendidikan Sang Matahari, maka kami sangat terbuka untuk memberikan pembelajaran bagaimana mensukseskan, bagaimana proses manajerial yang baik. Maka kurikulum yang kita buat di Lembaga Pendidikan Sang Matahari untuk sektor pertanian adalah agro. Ini disebut dengan agripreneur. Mbak Adin ini lulusan apa kalau boleh tahu? Elektro, S1 teknik elektro. Ini elektro, tapi kok sukanya main di kebun gitu loh. Gimana nih? Gitu ya. Mungkin ada cerita sendiri nih, Mbak Adin. Sebenarnya ya sama seperti yang saya sampaikan tadi, kan saya kan ya soalnya lingkungan keluarga saya semuanya itu Memang dari petani. petani. Iya, petani. Oh gitu. Gitu. Mbah saya, kakek saya almarhum memberi terobosan gimana kalau sekolah elektro aja. Oh gitu. Iya gitu. Walaupun elektro, tapi karena passionnya ada di Nah, kayaknya kebun, gitu ya berarti generasi milenial oke lah ya. Gitu. Nah, mungkin ada tips dari Pak Heri untuk generasi-generasi milenial, nggak perlu malu berkebun. Nah, Iya. seperti itu. Berkebun itu kalau sudah anak muda milenial itu berkebun, maka tentu wawasan dan pengetahuannya akan jauh lebih luas. Jauh lebih luas, betul. Karena itulah kalau kemudian anak milenial hari ini mau belajar tentang perkebunan, maka saya akan menjadi sangat salut dengan dia. Karena berarti apa? Berarti dia betul-betul mampu mengembangkan potensi yang ada di sekitarnya. Betul. Seperti Mbak Adin ini adalah pekebun milenial yang sangat produktif. Karena berani terjun meskipun tidak memiliki background perkebunan. Baik, terima kasih Pak Heri, Mbak Adin, terima kasih. Dan baik pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap di Konco Tani ya. Ayo maju Konco Tani. Ayo maju konco tani. Ayo maju konco tani. Jadi petani itu nggak susah kok, asal mau. Tuh, jadi untuk teman-teman, kalau ada yang mau melakukan usaha apapun, just do it, jangan nyerah, pasti bisa kalau kalian mau, dan ulet, dan jangan lupa selalu berdoa. Ayo maju konco tani. Ayo maju konco tani. Enak banget. Ini dari hasil petani tebu milenial. Rasanya mantap. Dan baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Konco Tani. Jangan lupa saksikan terus Konco Tani setiap episode-episodenya, karena akan berbagai macam informasi akan hadir untuk Anda. Kalau gitu, Sarah undur diri. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa. Konco Tani, ayo maju Konco Tani.